Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Newa Safitri dari kelas 04 SMJP 029. Di sini saya mau mempresentasikan tentang materi sumber-sumber pembelanjaan manajemen keuangan pertemuan pertama. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Tujuan manajemen keuangan: memaksimalkan nilai perusahaan. Tujuan memaksimalkan nilai perusahaan disebut juga sebagai memaksimumkan kemakmuran pemilik perusahaan atau pemegang saham, yang dapat diartikan juga sebagai memaksimumkan harga saham bisa dari perusahaan. Tujuan memaksimumkan nilai perusahaan ini digunakan sebagai pengukur keberhasilan perusahaan, karena dengan meningkatnya nilai perusahaan berarti meningkatnya kemakmuran pemilik perusahaan atau pemegang saham perusahaan. Fungsi-fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, financing. Fungsi pendanaan melahirkan keputusan pendanaan atau kebijakan struktur modal. Keputusan pendanaan berkaitan dengan masalah bagaimana manajer keuangan harus mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya. Yang kedua, investment. Fungsi investasi melahirkan keputusan investasi. Keputusan investasi berkaitan dengan masalah bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk investasi yang dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan di masa yang akan datang. 3. Dividend policy. Fungsi pembagian laba melahirkan keputusan dividen. Keputusan dividen merupakan keputusan manajemen keuangan untuk menentukan A. Besarnya persentase laba yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk cash dividen. B. Stabilitas dividen yang dibagikan. C. Dividen saham atau stock dividen. D. Pemecahan dividen atau stock split. E. Penarikan kembali saham yang beredar. Ruang lingkup manajemen keuangan. Buat yang pertama, keterangannya aliran kas dari investor atau penjual saham dan obligasi. 2. Alokasi dana untuk operasi perusahaan. 3. Aliran kas hasil operasi perusahaan. 4A. Pembayaran dividen atau bunga. 4B. Laba ditahan. Sumber dana perusahaan. Manajemen pembelanjaan adalah seluruh aktivitas perusahaan dalam rangka memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset. Dalam hal ini, pengertian pembelanjaan dibedakan menjadi dua, yaitu pembelanjaan aktif dan pembelanjaan pasif. Pembelanjaan aktif adalah upaya untuk menyerahkan dana kepada debitur atau menanamkannya dalam surat-surat berharga secara efisien. Pembelanjaan pasif adalah aktivitas perusahaan dalam mencari sumber dana di mana yang akan diperoleh tersebut dipilih yang syarat-syaratnya paling menguntungkan. Sumber dana perusahaan, yaitu ada dua, sumber eksternal dan sumber internal. Sumber eksternal ada hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Yang kedua ada modal sendiri. Sumber internal juga ada dua. Yang pertama laba tidak dibagi atau laba ditahan. Yang kedua depresiasi penyusutan. Pemilihan sumber dana. Pemilihan sumber dana yaitu menggunakan data internal. Yang kedua menggunakan data eksternal dengan menjual saham. Yang ketiga menggunakan dana eksternal dengan mencari pinjaman atau kredit. Kredit jangka panjang, kredit jangka pendek, atau kedua-duanya. Menggunakan dana ekstern dengan menjual saham dan mencari pinjaman. Dan yang terakhir menggunakan dana internal dan eksternal.
Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.